Dan di depan tampak seperti candi, seperti kuil begitu, seperti pura. Nah, ini ada yang unik. Di depan kita ini gerbang, di atasnya itu batu utuh yang cukup besar. Nah, ini dinding-dinding gereja dari batu-batu. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Saat ini saya berada di Poh Sarang, Kediri, Jawa Timur. Tempat yang unik, sebuah gereja tua dan tempat untuk berziarah bagi umat Katolik. Sekilas tampak bangunan yang unik dengan batu-batu dan atap yang lengkung. Nah, seperti apa keunikannya? Mari kita masuk ke dalam untuk melihat lebih jauh lagi. Nah, saya saat ini berada di sebelah tempat parkiran bus, karena bus ternyata bisa parkir di tempat ini. Jadi tidak di jalan, tapi di bagian atas itu ada tempat parkir bus yang cukup luas dan nyaman. Lalu saya masuk ke tempat ini. Yang mengesan bagi saya adalah tempatnya itu sejuk karena banyak pohon-pohon menghijau. Kita perhatikan lumayan besar-besar dan juga taman-taman yang tertata dengan bagus. Nah, ini di depan kita ada jalan yang di atasnya dikasih kerikil batu, di mana para pengunjung bisa melepaskan alas kaki dan berjalan di tempat ini. Luar biasa. Rumputnya juga diperhatikan dengan memberikan air. Dan di depan kita ini ada persawahan yang menghijau di bawah kaki pegunungan Wilis. Mungkin para sahabat bertanya sebenarnya ini tempat apa. Nah, Poh Sarang itu suatu tempat di mana ada gereja Katolik yang umurnya sudah tua. Rupanya dibangun mulai tahun 1936 dan di tempat ini ada tempat untuk mengadakan peziarahan. Sebelum ke tempat yang untuk berdoa, kita nikmati dulu tempat yang ada di sekitar ini. Tampak sawah yang bagus di depan kita. Lalu udara cukup sejuk ya, pasti cukup sejuk karena banyak pohon di tempat ini dan pohonnya ini ya macam-macam. Nah, di depan ini ada pohon yang bunganya oranye. Menurut teman saya itu namanya pohon tebuya. Lalu di depan itu juga ada, saya kira ini pohon palem ya. Dan kita lihat di depan itu ada patung-patung berwarna kuning. Itu adalah tempat untuk mengadakan peziarahan. Nah, ini kita perhatikan daun yang menghijau. Lalu bangunannya juga hampir seluruh komplek ini modelnya seperti ini ternyata. Jadi batu-batunya itu tidak diplester, batu kecil, dan bahkan saya perhatikan rasanya tidak ada yang dipecah.
Jadi semuanya itu dalam keadaan yang sebagaimana adanya. Nah, kita kembali lagi. Ini saya zoom. Itu ada patung-patung di mana para peziarah Katolik mengadakan jalan salib untuk menghayati bagaimana proses penyaliban Tuhan Yesus pada masa lalu. Para sahabat, setelah mengikuti jalan salib, biasanya umat itu duduk di tempat ini secara pribadi atau bersama di depan Bunda Maria. Nah, di depan kita ini ada gua, tentu saja gua buatan yang di atasnya diletakkan Bunda Maria. Sangat teduh tempat di sini karena ada pohon beringin besar yang sangat bagus menurut saya. Akar-akarnya juga sangat banyak sehingga diharapkan pohon ini bisa tumbuh dengan kuat dan saya kira umurnya bisa sangat panjang. Nah, orang bisa duduk santai di tempat-tempat ini. Ada yang khusyuk secara pribadi berdoa, ada yang saya lihat juga foto mungkin sebagai kenang-kenangan udah sampai di tempat ini. Dan bagi saya yang juga sangat menarik adalah penataan lokasi ini. Kita perhatikan di depan kita ini di pohon diletakkan bunga anggrek yang sekarang kelihatan mekar begitu indah. Dan ini bukan hanya satu pohon. Saya perhatikan ada beberapa pohon yang ditanami tanaman anggrek sehingga membuat suasana di tempat ini menjadi begitu indah. Nah, ini Nah, di depan kita ini juga ada anggrek. Dan ada sesuatu yang khas disediakan di tempat ini. Kita perhatikan di depan itu ada gamelan. Dan kiranya gamelan ini menjadi alat untuk mengiringi jika ada misa di tempat ini. Sangat bagus, rapi, bersih, dan semoga tempat ini sungguh-sungguh menjadi tempat yang nyaman untuk berdoa. Nah, saat ini kita sudah mau keluar, mau menuju ke arah gereja. Kita perhatikan bangunan di tempat ini. Batu kali rupanya menjadi bahan utama untuk bangunan di tempat ini dan tidak diplester. Ini
sebelah kanan kita ini tembok tidak diplester, dan di bawah itu juga lantainya tidak diplester. Nah, di depan kita ini ada pohon asem yang saya kira umurnya sudah sangat tua, dan saya yakin ini tentu dipertahankan sehingga menjadi hijau. Tempat ini menjadi indah, menjadi sejuk, dan membuat orang kerasan di tempat ini. Nah, kita semakin mendekat ke bangunan gereja yang khas atapnya berbentuk lengkung. Nah, kita perhatikan berbentuk lengkung itu. Kita perhatikan lengkung bentuknya. Lalu gentingnya itu mengaturnya tidak menghadap ke atas semua. Jadi ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Menurut prasasti yang ada, tempat ini mulai dibangun itu tahun 1936. Nah, seperti ini sangat bagus. Kita perhatikan lantainya dari batu yang diatur sedemikian rapi, indah. Dan di depan tampak seperti candi, seperti kuil begitu, seperti pura. Nah, ini ada yang unik. Di depan kita ini gerbang, di atasnya itu batu utuh yang cukup besar. Dan di depan kita ini rupanya menara ya, seperti menara begitu. Ada lonceng, lalu di atas itu ada jago. Nah, ada ayam jantan yang berada di atasnya. Nah, ini lebih kelihatan atapnya itu, gentingnya itu diatur. Ada yang menghadap ke atas dan ada yang menghadap ke bawah. Nah, di hadapan gereja ini ada namanya Plaza Santa Maria yang cukup luas, sehingga ketika orang datang bisa turun di tempat ini, lalu orang bisa masuk, sementara mobil atau kendaraan yang lain bisa parkir di tempat yang tadi dalam video awal itu saya ungkapkan.
luas, bersih, teduh, sehingga orang kerasan di tempat ini. Nah, di depan kita itu ada beberapa pengunjung, mungkin baru datang, tampak mengambil gambar. Saya kira ya untuk kenang-kenangan lah. Dan kita turun sebentar ke tempat ini. Kita perhatikan sekali lagi bangunan di tempat ini, batu-batu bulat lah, diatur sedemikian rapi. Kita naik sedikit dan di tempat ini ada gedung serbaguna. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Dan konstruksinya kita lihat dari besi baja. Batu-batu kali rupanya memang menjadi bahan utama untuk bangunan di tempat ini. Dan kalau saya perhatikan di depan ini ada pohon saman yang saya kira umurnya juga sudah sangat tua, sangat besar. Kita lihat pohon singkong dan di atas ini rupanya ada makam. Para sahabat, sekarang kita sudah berada di jalan dan di sebelah kanan kita ini ada sungai yang rupanya juga banyak batu, dan mungkin karena itu, alasan itu, sehingga batu bisa menjadi material yang mudah didapat di tempat ini. Nah, ini prasasti yang sangat halus, bagus. Kita lihat angkanya tahun 1936. Dan bangunan gerejanya seperti itu dari arah jalan. Lengkung atapnya. Rumput tetap dipertahankan di antara jalan-jalan yang ada di tempat ini. Nah, ini dinding-dinding gereja dari batu-batu. Nah, atapnya itu ada yang menghadap ke atas dan ke bawah. Nah, kelihatan ini. Tidak tahu bagaimana cara mengaturnya. Dan akhirnya para sahabat, dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para sahabat yang telah mengikuti video saya di tempat ini. Semoga berkah melimpah untuk kita semua dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.